Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube ini. Terima kasih untuk kalian yang sudah klik video ini. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai pengukuran volume. Sebelum kita jauh membahas pengukuran volume, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan pengukuran. Pengukuran adalah mengukur suatu besaran dengan satuan ukur. Di dalam kehidupan sehari-hari, kita sangat sering menjumpai adanya kasus pengukuran seperti pengukuran panjang, pengukuran volume atau isi, pengukuran sudut, dan lain sebagainya. Lalu, bagaimana dengan satuan ukur di dalam pengukuran? Satuan ukur di dalam pengukuran itu dibagi menjadi dua. Ada yang disebut dengan satuan ukur atau satuan baku, kemudian ada yang disebut juga dengan satuan tidak baku. Lalu, apa perbedaannya? Pada satuan baku, itu satuan yang sudah diterapkan secara internasional atau satuan yang sudah diakui secara internasional. Satuan baku dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama adalah satuan dasar, yang kedua satuan tambahan, dan yang ketiga adalah satuan turunan. Satuan dasar dibagi menjadi 7. Yang pertama meter, yang kedua kilogram, kemudian detik, ampere, kelvin, mol, dan kandela. Sementara itu, satuan tambahan dibagi menjadi 2. Yang pertama disebut dengan radian, yang kedua disebut dengan steradian. Sementara itu, satuan turunan dibagi menjadi 12 jenis. Yang pertama adalah luas, yang kedua adalah isi, yang ketiga kecepatan, kemudian percepatan, massa jenis, frekuensi, gaya, tekanan, gaya medan magnet, muatan listrik, tegangan listrik, dan yang terakhir tekanan listrik. Untuk simbol dan penyebutannya sudah saya sertakan, silahkan kalian lihat sendiri. Sementara itu, untuk satuan tidak baku, kita biasa mendengar orang-orang menyebutkan dengan istilah sekaki, sejengkal, sehasta, sedepa, selangkah, secangkir, seember, dan masih banyak lain sebagainya, yang mana satuan-satuan tidak baku ini tidak bisa terukur dengan jelas sehingga tidak diakui. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam materi volume atau pengukuran volume. Apa sih yang dimaksud dengan pengukuran volume? Pengukuran volume adalah membandingkan volume suatu benda dengan satuan ukuran volume. Seperti halnya pengukuran yang memiliki dua konsep satuan, yaitu satuan baku dan satuan tidak baku. Pada pengukuran volume juga memiliki konsep satuan baku dan satuan tidak baku. Pada satuan tidak baku, untuk pengukuran volume bisa menggunakan gelas, cangkir, plastik, botol, dan lain sebagainya. Sementara untuk satuan baku, pada pengukuran volume menggunakan standar yang jelas, seperti meter kubik, desimeter kubik, sentimeter kubik, 1 desimeter kubik, 1 liter, 1 desiliter. Baiklah, selanjutnya saya akan mencontohkan pengukuran volume dengan satuan tidak baku. Contoh soalnya seperti ini. Mawar memiliki 1 buah ember yang penuh jika diisi dengan 4 gayung air. Pertanyaannya, butuh berapa gayung airkah untuk mengisi 3 ember yang mawar miliki? Penyelesaiannya, jika 1 ember membutuhkan 4 gayung air, maka 3 ember membutuhkan berapa gayung air? Langkah pertama, kita harus mengilustrasikan seperti ini. 3 ember. Jika 3 ember, berarti masing-masing ember membutuhkan 4 gayung air. Lalu kita jumlahkan. Mari kita hitung bersama ya. 1,
1 gayung, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi, 3 buah ember membutuhkan 12 gayung air untuk bisa terisi penuh. Contoh lain dari pengukuran menggunakan satuan tidak baku yaitu mawar memiliki sebuah panci yang akan terisi penuh dengan beras jika dimasukkan sebanyak 3 gelas beras. Maksudnya, mawar memiliki sebuah panci dan panci tersebut akan penuh jika diisi dengan 3 gelas beras. Lalu pertanyaannya, berapa gelas beraskah yang dibutuhkan untuk mengisi 2 panci? Jawabannya adalah masih sama seperti yang lalu. Kita jajarkan terlebih dahulu 2 panci, kemudian 3 gelas beras di masing-masing panci, kemudian kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi, untuk memenuhi 2 panci, kita membutuhkan 6 gelas beras. Dari penggunaan satuan baku adalah ketika sebuah botol sudah tertulis jelas bahwa untuk mengisi penuh volumenya membutuhkan 1 liter air. Itu contohnya. Contoh lain, ketika saya memiliki sebuah ember yang berisi 5 liter air. Dibutuhkan berapa gayung untuk memenuhi ember tersebut? Misalnya, untuk memenuhi ember tersebut membutuhkan 10 gayung air. Maka, satuan tidak bakunya untuk memenuhi ember tersebut adalah 10 gayung air dan satuan bakunya adalah 5 liter. Baiklah, sekian saja video saya pada hari ini. Terima kasih untuk kalian yang sudah nonton video ini. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.